Itu yang terus menguatkan saya dalam perjalanan hidup, karena saya percaya Tuhan ingin saya melihat apa yang Dia dapat kerjakan dan apa yang Dia mampu lakukan dalam hidup saya yang penuh dengan keterbatasan. Hari ini saya beri judul Back on Track. Back on Track, kembali ke jalan. Back on Track, kembali ke jalan. Nah, saya memilih nats kita dari Kejadian 36 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-8. Namun untuk mengerti pasal 36, mari kita membaca Kejadian 25 ayatnya yang ke-23. Ini perkataan Tuhan kepada Ribka yang punya dua orang anak kembar, namanya Esau dan Yakub. Tuhan bilang ke Ribka, "Ribka, dua anakmu itu adalah akan menjadi dua bangsa yang besar." Dua bangsa yang besar. Walaupun memang yang tua akan menjadi hamba yang muda. Tapi dua-duanya aku akan buat jadi bangsa yang besar. Tapi yang tua akan jadi yang muda. Yang tua akan jadi hamba dari yang muda. Yang muda akan lebih utama dari yang tua. Yang muda akan lebih diberkati dari yang tua. Tapi dua-duanya aku akan buat jadi bangsa yang besar. Ini kata Tuhan ke Ribka, Bapak Ibu Saudara. Coba kita lihat kembali nats firman Tuhan pada pagi hari ini dalam Kejadian 36. Ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-8. Bapak Ibu, kata kunci dari pasal 36 adalah pergi ke negeri yang lain. Esau tinggalkan Kanaan dan dia menetap di pegunungan Seir. Dia pergi dari tanah Kanaan dan dia pergi ke pegunungan Seir. Esau itu dia keluar dari jalurnya Tuhan. Esau menolak untuk melihat apa yang Allah mampu lakukan dalam hidupnya. Esau menolak untuk masuk dalam rencana Tuhan yang sempurna atas hidupnya. Dia pergi ke negeri yang lain. Dia pergi ke negeri yang lain. Sikap ini Bapak Ibu Saudara adalah peringatan untuk kita. Ya, adalah peringatan untuk kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan yang besar. Ya, Tuhan yang mampu melakukan segala sesuatu. Ini peringatan bagi kita. Jangan sampai kau pergi ke negeri yang lain. Ada dua ciri-ciri orang yang sedang keluar dari jalurnya Tuhan. Jangan-jangan kita sudah keluar dari tracknya Tuhan. Dan firman Tuhan hari ini, back on track. Kembali ke jalurnya Tuhan. Tuhan mau saudara melihat apa yang Dia mampu lakukan dalam hidup saudara. Amin Bapak Ibu Saudara. Jangan keluar jalur Bapak Ibu. Kembali ke jalurnya Tuhan. Yang pertama Bapak Ibu Saudara, ya, enggan mengakui Tuhan. Ini yang dilakukan Esau. Ini bukti kalau dia keluar jalur, enggan mengakui Tuhan. Saya akan baca ayat yang ke-6. Esau membawa istri-istrinya, anak-anaknya lelaki dan perempuan, dan semua orang yang ada di rumahnya, ternaknya, segala hewannya, dan segala harta bendanya yang telah diperolehnya dari tanah Kanaan. Sampai di situ Bapak Ibu Saudara. Esau membawa segala hal yang dia dapat dari tanah Kanaan. Dia dapat segala sesuatu dari tanah Kanaan, tapi ketika dia dapat, dia pergi ke negeri yang lain. Tuhan berkati dia. Tuhan cukupkan yang dia perlukan. Tapi pas cukup, dia pergi ke negeri yang lain. Enggan mengakui Tuhan. Bapak Ibu, tanah Kanaan itu adalah tanah perjanjian. Ya, Tuhan bilang gini sama Abraham, Ishak dan Yakub, bahwa tanah Kanaan akan jadi milikmu. Itu punyaku. Itu punyaku. Kau yang akan tinggal di situ. Itu kata Tuhan ke Abraham, Ishak dan Yakub. Jadi walaupun memang Tuhan belum percayakan, karena nanti kalau saudara baca ayat yang ke-7, Esau bilang negeri tumpangan. Karena memang Tuhan belum memberikan sama mereka, tapi akan diberikan.
Jadi Tuhan sedikit unik cara kerjanya. Tuhan membuat mereka simulasi. Jadi gini, Abraham itu udah tinggal di tanah Kanaan, Bapak Ibu Saudara. Dari pasal 12 dan seterusnya. Udah tinggal di tanah Kanaan. Tapi Tuhan bilang, nanti tanah ini akan kukasih samamu. Padahal dia udah di situ. Tapi Tuhan bilang, nanti kukasih samamu. Mereka lama tinggal di tanah Kanaan. Tapi Tuhan bilang, nanti ya kukasih samamu. Jadi selama dalam pasal-pasal Kejadian, mereka anggap itu negeri tumpangan. Karena Tuhan belum kasih sepenuhnya. Tapi tanah Kanaan itu miliknya Tuhan. Nah jadi Esau Bapak Ibu Saudara, dia dapat segala sesuatu dari tanah Kanaan yang adalah milik Tuhan. Dia dapat banyak dari tanah Kanaan. Nah ketika Esau pergi ke negeri yang lain Bapak Ibu Saudara, dia itu meninggalkan Tuhan. Kenapa? Karena pada zaman dulu setiap orang meyakini daerah sana punya Tuhan sendiri, daerah sini punya Tuhan sendiri. Contohnya itu kisah Yunus. Bapak Ibu, Niniwe itu dewanya itu ikan. Ikan dewanya. Jadi saat Yunus keluar, orang-orang Niniwe dengar Yunus keluar dari perut ikan, maka mereka, dia hebat. Dia bisa menaklukkan dewa. Dia nggak mati. Dia takut. Jadi orang Niniwe itu takut sama Yunus. Karena dewa orang Niniwe itu ikan. Jadi setiap daerah itu punya dewanya masing-masing. Jadi ketika Esau dapat dari tanah Kanaan, dia pergi ke negeri yang lain, itu artinya dia mau cari Tuhan yang lain. Padahal dia dapat dari Tuhan yang di tanah Kanaan. Itu menurut orang pada waktu itu. Tapi Tuhan mau kasih tahu dimanapun Tuhan yang berkuasa. Tapi dalam pikiran Esau, di sana nggak ada Tuhan. Tuhan hanya ada di tanah Kanaan. Itu pikiran Esau. Di pegunungan Seir nggak ada Tuhan. Dia nggak tahu Tuhan berkuasa di mana saja. Nah itulah keyakinan orang pada waktu itu Bapak Ibu Saudara. Esau tidak mau berurusan dengan Tuhan. Sehingga dia pergi ke negeri yang lain. Padahal dia sudah terima yang baik dari Tuhan. Dia terima berkat dari Tuhan. Dia memiliki harta benda. Dia punya anak-anak kecil. Semua itu dia dapat dari tanah Kanaan. Bapak Ibu, perlu Bapak Ibu Saudara ketahui, berkat Tuhan itu dalam hidup kita sampai hari ini itu banyak Bapak Ibu. Kita diberi Tuhan kekuatan, kesehatan, kesempatan, dipercayakan Tuhan suatu pekerjaan, dikasih Tuhan kesempatan untuk berkuliah, dikasih Tuhan untuk kesempatan melakukan sesuatu. Tuhan mampukan kita melakukan ini, Tuhan mampukan kita melakukan itu. Itu kita dapat semua dari tanah Kanaan, dari Tuhan. Esau dia keluar dari jalurnya Tuhan. Dibuktikan Esau dengan dia nggak siap. Kalau satu kali Tuhan minta apa yang dikasih Tuhan. Itu bukti kalau Esau keluar jalur. Dia dapat dari Tuhan, dia pergi ke negeri yang lain karena dia takut nanti Tuhan minta. Dia takut nanti Tuhan suruh buang apa yang kudapat. Makanya dia pergi ke negeri yang lain supaya nggak bisa dia atur Tuhan. Berbeda dengan Yakub, Bapak Ibu Saudara. Coba kita lihat pasal yang ke-35. Saya sudah buat di depan. Saya membaca Bapak Ibu. Allah ini Yakub ya, perbandingan Yakub dan Esau. Allah berfirman kepada Yakub, bersiaplah, pergilah ke Betel. Betel itu masih tanah Kanaan. Pergilah ke Betel, tinggallah di situ dan buatlah di situ mezbah bagi Allah yang telah menampakkan diri kepadamu ketika engkau lari dari Esau kakakmu. Tuhan suruh Yakub buat mezbah. Kalau ada mezbah, harus ada hewan yang dikorbankan. Orang yang tinggal di tanah Kanaan, dia harus siap buat mezbah untuk Tuhan. Lalu yang kedua, Bapak Ibu Saudara, lalu berkatalah Yakub kepada seisi rumahnya dan kepada semua orang yang bersama-sama dengan dia, jauhkanlah dewa-dewa asing yang ada di tengah-tengah kamu, tahirkanlah dirimu dan tukarlah pakaianmu, buang yang kau punya yang tidak kusuka.
Itu orang yang tinggal di tanah Kanaan. Harus siap seperti Yakub. Tapi Esau enggak. Dia takut nanti kalau Tuhan suruh dia buat mezbah dan kasih pengorbanan. Dia takut kalau Tuhan suruh buang apa yang dia punya. Dia takut kalau Tuhan suruh kasih apa yang dia punya. Dia pergi ke negeri yang lain. Dalam perjalanan kita bersama Tuhan, Bapak Ibu Saudara, kita harus siap diminta dua hal: berkorban dan melepaskan. Ya. Kalau kita di jalurnya Tuhan, Tuhan akan minta dua itu. Nggak bisa enggak. Ya. Tuhan minta berkorban dan melepaskan. Dan memang banyak di antara kita nggak siap untuk berkorban dan melepaskan. Sehingga banyak kita rame-rame pergi ke negeri yang lain. Supaya tidak berkorban dan tidak melepaskan. Yakub dia tidak keberatan soal itu, Bapak Ibu Saudara. Karena dia menyadari dia dapat dari Tuhan. Yakub, buat mezbah Kub. Oke Tuhan. Berapa yang harus kukorbankan Tuhan? Segini. Oke Tuhan. Kub, lepaskan ini. Suruh anak-anakmu, istrimu buang ini. Yakub. Oke Tuhan. Disuruh loh buang pakaian. Ibu-ibu, saya pernah dengar Om Gembala, Bapak Gembala suruh Ibu Gembala buang pakaian yang sudah lama. Ibu Gembala nggak mau. Aku mau simpan. Kok kan nggak pakai? Nggak, aku mau simpan. Jadi Bapak Ibu Saudara, suatu saat kalau nanti dibongkar kamar itu, mungkin entah pindah ke belakang, nanti kita sama-sama lihat. Banyak kali kain di situ. Ibu-ibu mau buang kainnya, bajunya? Berat ya? Pasti bapak-bapak juga suruh berulang kali, buanglah itu, kasihlah ke orang. Jangan, masih perlu. Untuk si rumah, katanya. Belum tentu juga di rumah mau ya. Jadi Tuhan suruh lepaskan. Itu kalau di jalurnya Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Nah, kita harus tahu yang kita dapat semua adalah dari Tuhan. Amin Bapak Ibu. Esau dia enggan mengembalikan, melepas, berkorban, bersyukur atas apa yang dia dapat dari Tuhan. Ya, di negeri Kanaan. Makanya dia pergi ke negeri yang lain, Bapak Ibu Saudara. Dia keluar jalur, nggak tahan dia di jalur Tuhan. Saya ingin memberitahu kepada kaum bapak, ya, bersyukurlah kepada Tuhan kalau istrimu adalah orang yang mengasihi Tuhan. Jangan kita cari yang lain. Kita pergi ke negeri yang lain. Bersyukurlah. Ibu-ibu bersyukurlah punya suami, anak-anak yang cinta Tuhan. Anak-anak, pemuda, remaja bersyukur punya orang tua yang mau mengasihi dan melayani Tuhan. Ya. Jangan kita justru bukti kita mengakui Tuhan atas kehadiran suami, ibu atau anak-anak kita yang mengasihi Tuhan. Bukti kita mengakui Tuhan yaitu kita nggak menghalang-halangi mereka ketika mereka hendak melakukan sesuatu untuk Tuhan. Saya ulangi Bapak Ibu Saudara. Bukti Bapak Ibu Saudara bersyukur punya suami, istri, anak yang mengasihi Tuhan, kita nggak menghalang-halangi mereka melakukan sesuatu untuk Tuhan. Beberapa tahun lalu Bapak Ibu, saya sedikit kesal dalam hati. Saya pernah dengar cerita-cerita, entah apanya pemudamu ini. Ini terus dikutip, ini terus. Sayang orang entah orang tua entah siapa nggak ngomong langsung ke saya. Saya dengar, saya sedikit sakit, bukan sakit hati, sedikit kasihan sekali Bapak Ibu yang ngomong seperti itu. Dia sedang melakukan sesuatu untuk Tuhannya, Bapak Ibu larang-larang. Bapak Ibu larang-larang. Mungkin istri kita coba melakukan sesuatu untuk Tuhan, kita larang-larang, kita tahan-tahan. Suami kita coba melakukan sesuatu untuk Tuhan, kita tahan-tahan. Udah nggak usah lah. Kita tidak mengakui Tuhan ya, atas hidup mereka, atas hidup anak-anak kita.
Jadi Bapak Ibu Saudara, ketahuilah tidak ada yang saudara miliki hari ini. Ya. Jadi kalau mungkin anakmu ingin melakukan sesuatu untuk Tuhan, biarlah. Dia mau coba melakukan sesuatu untuk Tuhannya. Istrimu mau coba lakukan sesuatu untuk Tuhan, biarlah. Kenapa rupanya? Dia ingin mau tetap di jalurnya Tuhan, biarlah. Jangan ditahan-tahan. Jangan dihalang-halangi Bapak Ibu Saudara. Nah, kita perlu tahu dalam perjalanan hidup kita, di tracknya Tuhan, kita harus siap sedia kalau Tuhan minta yang sudah Dia kasih sama kita. Amin Bapak Ibu Saudara. Dan saya percaya gak banyaknya yang Tuhan minta. Ya gak semua, gak terus Dia minta sama kita. Gak selalu kita jumpai orang yang butuh bantuan, gak selalu. Gak selalu kita jumpai orang yang butuh pertolongan, gak selalu. Firman Tuhan katakan Yakobus, kalau ketemu, Tuhan mau suruh kau melepaskan yang kau punya. Kalau ketemu, sayangnya gak terus ketemu. Saya pernah berbagi sama anak pemuda remaja. Kalau kau mungkin ke simpang pos, parkir, tiba-tiba ada tukang parkir, jangan sok-sok gagah. Kalau dalam seminggu cuma sekalinya kau ketemu tukang parkir, ya udah kasih aja 2.000. Kecuali setiap hari, barulah bilang, ya nggak tahu kok siapa aku. Tiap hari aku di sini, baru kita bisa marah. Ini sekali seminggunya kita ketemu tukang parkir, itu pun muka kita udah seram. Bawa mungkin parang, apa? Daerahku ini. Kita nggak siap melepaskan. Padahal itu Tuhan atur. Itu sama pemuda saja ya. Bapak dan ibu-ibu bisa lakukan cara yang lain. Itu yang pertama, ciri-ciri yang pertama, enggan mengakui Tuhan. Yang kedua dan yang terakhir Bapak Ibu Saudara, ragu Tuhan dapat melakukan sesuatu. Ragu Tuhan dapat melakukan sesuatu. Saya baca ayat yang ke-7, Bapak Ibu bisa memperhatikan yang di depan atau Alkitabnya. Sebab harta milik mereka terlalu banyak, sehingga mereka tidak dapat tinggal bersama-sama, dan negeri penumpangan mereka tidak dapat memuat mereka karena banyaknya ternak mereka itu. Ayat 7, khususnya 7b ya Bapak Ibu Saudara, ini adalah perspektifnya Esau tentang tanah Kanaan. Ini perspektifnya Esau tentang tanah Kanaan. Ya. Nah, Esau katakan tanah Kanaan gak dapat menampung mereka. Maksudnya Yakub dan Esau secara bersama-sama. Karena banyaknya ternak mereka, tanah Kanaan gak cukup mampu menampung banyaknya ternak mereka. Itu kata Esau. Sehingga Esau dia pergi ke negeri yang lain. Nah, dalam terjemahan lain Bapak Ibu Saudara dikatakan seperti ini. 7 bagian B. Tanah tempat mereka tinggal tidak dapat menghidupi mereka berdua karena banyaknya ternak mereka. Dipakai kata-kata menghidupi. Jadi Esau kira-kira gini bahasanya. Tanah Kanaan gak mampu menghidupi kami Tuhan. Aku cari negeri yang lain ya. Tanah Kanaan gak mampu menghidupi ternak-ternakku itu. Kalau bahasa produk, tanah Kanaan adalah produk gagal. Gagal. Salah Tuhan tempatkan aku. Produk gagal. Aku harus cari negeri yang lain. Nah, itu alasan Esau. Akhirnya dia pergi. Nah, yang kedua, ciri-ciri orang yang sedang keluar dari jalur, dia ragu Tuhan dapat melakukan sesuatu Bapak Ibu Saudara. Coba kita bandingkan dengan apa kata Sikem dan Hemor tentang tanah Kanaan. Tadi Esau dia bilang apa Bapak Ibu? Nggak dapat menghidupi ya. Kita lihat, ini Sikem dan Hemor ini bukan keturunan Abraham. Ini keturunan yang lain. Dia bilang seperti ini. Ternak ini kata Sikem dan Hemor. Ternak mereka, harta benda mereka dan segala hewan mereka ini adalah orang Israel. Jadi Sikem dan Hemor bilang, ternak mereka, harta benda mereka dan segala hewan mereka, bukankah semuanya itu akan menjadi milik kita? Hanya biarlah kita menyetujui permintaan mereka sehingga mereka tetap tinggal pada kita. Bagi Hemor, tanah Kanaan
cukup mampu untuk menampung atau menghidupi orang Israel. Padahal Hemor dia bukan bagian dari keturunan Abraham. Coba bandingkan dengan Esau. Esau dia bilang, Tuhan, tanah Kanaan gak cukup mampu menghidupi kami. Tapi orang lain bilang, biarlah orang Israel gabung ke kita. Tanah Kanaan cukup besar untuk menampung apa yang mereka punya. Jelas perbandingannya Bapak Ibu. Esau dia ragu kalau Tuhan dapat menghidupi apa yang dia punya di Kanaan. Itu yang dinilai oleh Esau. Nah, Bapak Ibu, ragu dan khawatir itu berbeda. Ya, ragu dan khawatir itu berbeda. Ini sering dianggap orang sama, sehingga saya munculkan dalam kata-kata saya. Ragu itu dia ragu jadi nggak bertindak gitu. Sebelum tindakan ada ragu. Kalau khawatir itu udah bertindak dulu baru khawatir. Jadi ragu ini lebih parah daripada khawatir. Contohnya seperti saya misalnya waktu saya pergi ke Jawa. Mama saya khawatir. Nah itu, tapi saya kan udah pergi. Udah pergi saya ke luar Jawa, tapi dia khawatir. Bagaimana ya? Ragu itu beda. Janganlah kau pergi. Gak jadi apa-apa juga yang di sana. Janganlah pergi, di sini aja lah. Nah, itu ragu dan khawatir. Jadi Esau ragu terhadap Tuhan. Tuhan dapat melakukan sesuatu. Nah, ini sebenarnya cukup kasihan Esau. Karena dia bilang tanah Kanaan gak cukup mampu. Padahal tanah Kanaan itu luas Bapak Ibu Saudara. Tanah Kanaan itu sangat luas, sangat-sangat luas. Tapi Esau bilang, Tuhan terlalu kecil tanah Kanaan. Gak cukup mampu untuk menghidupi ternakku. Nah, kitab Kejadian ini sedang ditulis untuk orang Israel yang sedang jalan ke tanah Kanaan. Seolah-olah Esau mau bilang, Israel gak usah kau pergi ke tanah Kanaan. Gak bagus tanah Kanaan. Gak usah kau ikuti Musa yang membawa kau keluar dari tanah Kanaan. Gak bagus tanah Kanaan. Gak cukup mampu menghidupi ternak-ternak. Tetap aja di Mesir. Seolah-olah Esau mau bilang kayak gitu kepada orang Israel yang dibawa Musa keluar dari Mesir. Sehingga Esau dia buka track yang lain. Dia cari jalan yang lain. Dia tentukan, dia pilih tempatnya di mana. Dia nggak ikut jalurnya Tuhan. Dia buka jalur yang lain. Sehingga Esau dia nggak akan sampai kepada apa yang Tuhan ingin kerjakan. Tadi kita sudah baca di awal Bapak Ibu Saudara. Sebentar saya. Ya, kita sudah baca tadi kalau Tuhan katakan dua bangsa yang besar akan ada dalam perut muridka. Tapi Esau waktu dewasa dia buka jalur yang lain. Akhirnya apa? Dia nggak jadi besar. Padahal Tuhan bilang, walaupun Esau kau nanti jadi hamba dari Yakub, kau akan kubuat jadi besar. Tapi dia nggak mau. Dia buka jalur yang lain. Dia ragu sama Tuhan. Ah, kayaknya Tuhan ini pandai-pandaiannya ini. Aku cari yang lain. Mana mungkin aku bisa besar kalau aku tetap di tanah Kanaan. Padahal Esau belum disuruh Tuhan untuk keluar dari tanah Kanaan. Nah Bapak Ibu, saya pernah bilang ke pemuda remaja, begini, kalau Tuhan gak pernah salah menempatkan kita. Lebih spesifik lagi saya bilang, hai pemuda GPD Kasih Bapa, kalau Tuhan buat kau masuk jadi pemuda GPD Kasih Bapa, Tuhan gak salah. Saya tantang mereka, coba hitung ada berapa gereja di Medan. Mereka coba hitung, nggak bisa ngitung karena nggak tahu dari mana ngitungnya. Ada banyak gereja di Medan, tapi Tuhan bawa kalian ke sini. Tuhan nggak pernah salah menempatkan. Karena orang tua, oh enggak, ada orang tuanya di sini, anaknya nggak di sini. Karena orang tua kalian di sini, oh enggak. Itu yang saya katakan kepada pemuda. Dan kata yang sama juga saya ingin berikan kepada Bapak Ibu Saudara, bahwa Tuhan gak pernah salah menempatkan kita dimanapun.
Amin Bapak Ibu Saudara. Tuhan suruh Bapak Ibu Saudara hari ini masuk Gang Sepadan untuk jadi bagian dari gereja GPD Kasih Bapa. Tuhan suruh Bapak Ibu Saudara. Tuhan gak pernah salah menempatkan kita Bapak Ibu. Ya. Nah, tapi sayangnya kita sering meragukan Tuhan dengan berpikir, Tuhan asal-asalannya menempatkanku di sini. Pandai-pandaiannya Tuhan menempatkan aku di sini. Kita sering meragukan Tuhan dengan berpikir, kayaknya pekerjaan Tuhan di tempat ini nggak disertai Tuhan. Nggak disertai Tuhan. Aku tidak boleh terlalu banyak melakukan sesuatu di gereja GPD Kasih Bapa. Karena menurutku Tuhan salah tempatkan aku. Tuhan asal-asalan. Aku nggak boleh melakukan banyak. Sikit-sikit aja. Kalau di GPD Kasih Bapa. Kita ragu. Kalau kita melakukan banyak di tempat ini, kita ragu. Ragu seperti Esau. Nanti aku jadi nggak hidup. Kalau aku lakukan banyak di situ, aku jadi nggak hidup. Kan gitu Esau. Kalau aku tetap di tanah Kanaan, aku jadi nggak hidup Tuhan. Aku lakukan yang lain ya Tuhan. Kita sering ragu Bapak Ibu Saudara. Sehingga tidak jarang setiap kebijakan yang ada di pelayanan ini, kita sering enggan melakukannya dan terlibat di dalamnya. Kita ragu, kalau kita ikut dan terlibat, nanti aku jadi gak hidup. Kita ragu terlibat terlalu dalam. Gak perlulah bagus-bagus sekali, apa adanya aja lah. Itu yang sering, itu tanda keraguan Bapak Ibu Saudara. Tanda keraguan. Nah, itu tanda keraguan saudara, kalau Tuhan yang menempatkan saudara ke tempat ini. Itu tanda keraguan. Sikap-sikap seperti itu, sikap-sikap keraguan. Gak perlulah latihan. Ngapain latihan hari Sabtu, ibadah pemuda. Latihan hari Minggu, ibadah raya. Latihan aja nanti 2 menit sebelum ibadah dimulai. Baru situ latihan. Ragu. Kalau datang lebih awal, kalau datang lebih dulu, ragu. Nanti aku gak hidup. Ragu. Bukan Tuhan yang tempatkan aku di sini. Gak usahlah bagus-bagus sekali ku buat. Ragu. Kalau ini pekerjaannya Tuhan. Kita juga Bapak Ibu Saudara tidak menutup kemungkinan kita bisa ragu sama Tuhan dengan berpikir, Tuhan salah tempatkan aku dalam keluarga. Tuhan salah tempatkan aku. Tuhan asal-asalan tempatkan aku ada di keluarga. Kalau saya misalnya keluarga Munte, Tuhan salah tempatkan aku. Harusnya aku di keluarga yang lain, Perangin-angin atau keluarga Silalahi, Nasution, harusnya aku di sana. Tuhan salah buat aku di keluarga Munte. Sehingga bukti keraguan kita sama Tuhan, kalau ada yang keluarga kita perlu bantuan kita, perlu disemangati, kita lakukannya sikit-sikit. Takut kalau melakukan lebih nanti jadi nggak hidup. Takut kita. Itu keraguan Bapak Ibu Saudara. Ragu sama Tuhan. Kita sering juga ragu sama Tuhan. Tak menutup kemungkinan kita ragu dengan berpikir Tuhan salah tempatkan kita di rumah tangga kita, di tempat pekerjaan kita, di lingkungan kita. Itu Tuhan sudah atur Bapak Ibu Saudara. Tuhan sudah atur. Nggak perlu ragu melakukan sesuatu. Jadi kita harus mengetahui tidak pernah Tuhan salah tempat menempatkan kita. Amin Bapak Ibu. Amin. Karena itu lakukan yang terbaik dimanapun Tuhan tempatkan kita. Jangan tanggung-tanggung. Lakukan yang terbaik. Jangan seperti Esau. Nanti ku lakukan banyak, aku takut gak hidup. Lakukan yang terbaik. Orang Tuhan gak asal-asalan kok. Lihat Esau, dia keluar jalur dengan berpikir Tuhan salah. Tuhan salah. Negeri ini cukup jelek Tuhan. Negeri ini produk gagal Tuhan.
perlu Bapak Ibu Saudara ketahui, kita tidak akan mati kalau kita melakukan yang terbaik. Kita tidak akan kekurangan kalau kita melakukan yang terbaik. Karena Tuhan yang tempatkan kita. Amin Bapak Ibu Saudara. Ya. Esau dia ragu kalau Tuhan dapat menghidupinya di tanah Kanaan. Esau dia ragu kalau Tuhan dapat menentukan tempat yang terbaik baginya. Ketahuilah, Tuhan akan menjamin apa yang kita perlukan. Kalau Tuhan tempatkan kita di sini, Tuhan tempatkan kita di sana, Tuhan yang jamin. Tuhan yang jamin ketika dia menempatkan kita. Esau dia cari tempat sendiri Bapak Ibu. Dia pilih pegunungan Seir. Tapi Tuhan gak suruh dia ke sana. Nah, engkau mungkin enggan mengakui perbuatan Tuhan atas hidupmu. Dan ragu kalau Tuhan mampu melakukan sesuatu yang akan membawa saudara keluar dari tracknya Tuhan. Nah, itu ciri-cirinya Bapak Ibu. Ya, akibatnya kita tidak dapat melihat apa yang dapat Tuhan kerjakan melalui hidup kita. Jangan keluar dari tracknya Tuhan. Amin Bapak Ibu Saudara. Ya, harus akui kalau yang kita dapat dari Tuhan. Kalau disuruh Tuhan lepas, lepas. Suruh Tuhan korbankan, korbankan. Yang kedua, jangan ragu sama Tuhan. Jangan ragu. Dia tidak pernah salah tempatkan kita. Saya mau main musik, maju ke depan. Biasanya saya berhenti di jam 11 pas, tapi kali ini lewat 20 menit. Saya menutup dengan satu cerita Bapak Ibu Saudara. Esau itu nanti dia akhirnya dikenal sebagai bangsa Edom. Ya, itu nanti Esau. Dia dikenal jadi sebagai bangsa Edom. Esau yang keluar dari jalurnya Tuhan dan pindah ke pegunungan Seir, dia sangat bersuka cita mendengar bangsa Israel ditaklukkan. Israel terbagi jadi dua. Samaria hancur pada tahun 721 sebelum Masehi. Lalu Yehuda itu hancur pada tahun 586 sebelum Masehi. Esau ketika lihat Israel dihancurkan oleh dua bangsa yang besar, Asyur dan Babel, Esau, Edom itu sangat senang. Rasain kau. Siapa suruh kau tinggal di tanah Kanaan? Tuhan salah. Nggak, ngapain kau melepaskan? Ngapain kau berkorban? Tuhan salah kan? Tengok, hancur kau kan? Memang hancur. Tapi Bapak Ibu Saudara ketahuilah, tidak ada yang dapat bertahan lama di luar jalurnya Tuhan. Pada tahun 3 sebelum Masehi, Edom akhirnya hancur. Butuh berapa tahun Edom hancur? 586 ke 3. Kira-kira 400-an ya. Bayangkan, Israel diejek-ejek selama 400 tahun. Hancur kan? Hancur kan? Hancur kan? Sama Esau yang pindah ke pegunungan Seir. Tapi pada tahun 3 sebelum Masehi, Esau hancur lebur. Saudara tahu mereka datang kemana? Saudara tahu mereka cari pertolongan kemana? Mereka jumpai bangsa Yehuda. Tolong aku. Mereka jumpai bangsa Yehuda. Mungkin Yehuda bilang, Tuhan 400 tahun loh aku diejek-ejek mungkin. Tapi ingat, Tuhan tidak salah saudara. Mungkin butuh waktu lama saudara untuk melihat tangan Tuhan bekerja. Tapi ketika Tuhan kerja, orang akan bergantung sama saudara. Orang akan bergantung sama saudara. Lihat bangsa Edom, mereka hancur dan bergantung sama Yehuda. Mari kembali ke jalan Tuhan. Dia punya rencana yang indah dalam hidup kita.